Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, serta telah memberikan nikmat bagi kita untuk menyampaikan materi untuk memenuhi tugas AIK 3 dengan dosen pengampu Ibu Zahro. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Niat dan Ikhlas dalam Praktik Gizi. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian niat dan ikhlas. Dalam Islam, suatu perbuatan itu diawali dengan niatnya. Pengertian niat di sini yaitu adalah kehendak atau tekad yang dimiliki oleh suatu manusia untuk melakukan perbuatannya. Dalam Islam, niat ini adalah menentukan nilai sah atau tidaknya suatu amalan itu. Sementara itu, pengertian ikhlas di sini yaitu memurnikan niat semata-mata oleh karena Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang imbalan, pujian dari orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal amalu binniyat," yang artinya sesungguhnya niat itu tergantung pada amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya niat dalam praktik gizi. Sebagai calon ahli gizi atau tenaga gizi, tugas kita bukan hanya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka, akan tetapi tugas kita juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang kita lakukan hendaknya diniatkan kepada Allah Ta'ala dan untuk membantu sesama mereka. Dengan niat yang benar, maka pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih bertanggung jawab, profesional, amanah, dan juga jujur. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai calon ahli gizi, hendaknya kita memberikan pelayanan yang baik dengan mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna ikhlas dalam pelayanan gizi. Ikhlas sendiri itu bisa melakukan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan pasien. Terus sebagai ahli gizi kita harus melayani dengan sangat sabar, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan empati, dan tidak menghidupkan pasien dengan kalimat-kalimat kita. Terus misalnya kayak kita ada di puskesmas, nah ada pasien yang banyak banget pertanyaan di otaknya, terus kita harus sangat-sangat sabar dalam menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan si pasien tersebut. Terus dalam kita menghadapi pasien lansia, pasien anak-anak, kita juga harus banyak-banyak sabar dan penuh dengan kasih sayang agar pesan yang disampaikan tersampaikan dengan baik kepada pasien. Habis itu pelayanan yang baik dapat memberikan pelayanan yang baik dengan hati yang ikhlas dapat memberikan banyak manfaat, entah itu dari pasiennya atau dari tenaga medis itu sendiri. Di sini aku akan menjelaskan penerapan niat dari ikhlas dalam ilmu gizi. Nah, di situ ada beberapa contohnya.
berkompetisi tanpa mendiskriminasi seseorang. Yang kedua, kita berperilaku jujur saat mengukur antropometri. Nah, lalu kita menjaga kerahasiaan pasien, lalu kita bersabar saat menghadapi pasien dalam berbagai kondisi. Semua perilaku tersebut jika kita lakukan dan niatkan kepada Allah itu akan bernilai ibadah. Sebagai calon tenaga ahli gizi, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Niat yang lurus dan keikhlasan adalah fondasi utama untuk menjalankan tugas kita dengan profesional, amanah, dan juga penuh kasih sayang. Semoga kita semua menjadi tenaga kesehatan tidak hanya kompeten, tetapi juga mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Dalam ayat ini, semua aktivitas kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian materi dari kelompok 4. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Islam dan kesehatan. Menarik. Mati. Oleh karena